Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini, Bapak akan membahas tentang materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, juga Bapak akan membahas tentang tokoh proklamator, yaitu Mr. Ahmad Subarjo, dan persiapan pembentukan kemerdekaan. Pertama, Bapak akan membahas tentang peristiwa pasca proklamasi. Tentunya setelah pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara Indonesia memiliki ancaman dan tantangan dari tentara sekutu. Yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945. Peristiwa ini terjadi di kota Surabaya. Semua orang Indonesia yang bersenjata diwajibkan meletakkan senjata sampai batas waktu tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. Hal tersebut menimbulkan kemarahan bagi rakyat Indonesia. Mereka menentang masuknya tentara Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Maka pertempuran antara rakyat dan pasukan Inggris tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 10 November 1945 waktu pagi, tentara Inggris melakukan serangan secara besar-besaran sehingga menyebabkan ribuan warga sipil meninggal dan luka. Nah, tokoh yang berpengaruh dalam peristiwa 10 November yaitu Bung Tomo. Beliau mengobarkan semangat perjuangan kepada kalangan para pemuda. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Semarang melawan penjajah Jepang. Pertempuran ini terjadi akibat pernyataan Mayor Kido menolak menyerahkan senjatanya sehingga menimbulkan kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang meminta gencatan senjata. Namun, mereka diam-diam melakukan serangan ke berbagai kampung. Pertempuran ini banyak menelan korban. Pertempuran ini berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa atau peristiwa Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dipicu oleh kedatangan tentara sekutu di Jawa Tengah. Mereka bermaksud untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang. Namun, para tawanan perang tersebut justru dipersenjatai yang menyebabkan kemarahan pihak Indonesia. Maka terjadilah pertempuran. Pertempuran terjadi di Benteng Ambarawa. Pertempuran ini terjadi sejak tanggal 23 November 1945 dimulai dengan terjadinya tembak-menembak antara Indonesia dan tentara sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pada tanggal 15 November 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dari sekutu. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman.
Kemenangan pertempuran ini diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, karena kemenangan dari pertempuran ini, maka didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selanjutnya, pertempuran di Bandung atau Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 1945. Tentara Inggris menuntut agar senjata-senjata yang dibawa oleh penduduk sipil untuk diserahkan kepada mereka. Pada tanggal 24 November 1945 terjadi bentrokan antara Inggris dan TKR. Pada tanggal 24 Maret 1945, pada tanggal 24 Maret 1946, ultimatum dari tentara sekutu mendorong Tri untuk melakukan operasi bumi hangus melalui MPI. Nah, Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat, bermaksud agar sekutu tidak menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer. Pertempuran terjadi, tentara Inggris menyerang tentara Indonesia. Gudang amunisi berhasil diledakkan oleh tentara Indonesia. Kobaran api, asap hitam mengepul di mana-mana, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Maka peristiwa ini terkenal dengan Bandung Lautan Api. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang tokoh proklamator, yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Mr. Ahmad Subarjo lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1896. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Leiden Belanda, sarjana hukum. Beliau juga sebagai anggota BPUPKI dan panitia PPKI. Mr. Ahmad Subarjo merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Kemudian beliau juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Selain itu juga, beliau juga sebagai profesor di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Beliau diberi gelar oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Mr. Ahmad Subarjo meninggal pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta. Pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, sebelumnya materi ini sempat dibahas di pembelajaran sebelumnya, namun di pembelajaran 4 Bapak akan mereview kembali. PPI ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, yang berisi tentang mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga negara dengan rincian, pembagian wilayah provinsi dan pembentukan komite nasional serta pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Alhamdulillah, materi telah disampaikan. Tugas dari pembelajaran 3 dan 4 yaitu membaca dan mempelajari materi tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.